Ratusan tahun sebelum dunia mengenal nama Palestina, para rabi Yahudi telah menubuatkan Gaza akan menjadi padang tandus, tempat di mana murka Tuhan akan turun seperti api. Bukan semata karena kekejaman manusia, tetapi karena penolakan rohani yang berulang terhadap kebenaran surgawi. Dalam tulisan-tulisan kuno seperti Midrash dan Talmud Yerusalem, Gaza disebut sebagai gerbang selatan, tempat pertama di mana kekuatan asing dan semangat jihad masuk, membawa ajaran dan perlawanan yang menolak Sang Mesias, dan tempat terakhir di mana penghakiman Tuhan akan dimulai. Kini, ketika dunia menyaksikan reruntuhan dan penderitaan, sebagian bertanya, apakah ini hanya konflik modern, ataukah ini adalah gema dari nubuat yang telah ditulis ribuan tahun lalu? Apakah kehancuran Gaza hari ini merupakan penggenapan dari nubuat ribuan tahun itu? Penderitaan yang terjadi di Gaza hari ini tidak dapat disangkal. Namun jika dilihat melalui nubuat, beberapa menganggap bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari siklus ilahi yang telah dinubuatkan, di mana tempat yang menolak kebenaran tidak akan tetap berdiri. Ini bukan sekadar perang antar manusia, melainkan konfrontasi spiritual yang sudah terjadi sejak zaman kuno. Namun kita pun harus hati-hati. Nubuat bukanlah senjata untuk membenarkan kekerasan. Firman Tuhan tidak pernah digunakan untuk membenarkan kehancuran demi kebencian. Nubuat adalah peringatan, suara kasih yang keras, yang bertujuan membangkitkan pertobatan. Tuhan tidak senang akan kematian orang fasik. Ia memanggil semua bangsa, semua manusia untuk berbalik kepadanya. Tetapi bagaimana mungkin pertobatan itu datang di zaman ini? Bagaimana mungkin di Gaza saat ini mereka akan bertobat? Mereka tidak berdoa kepada Tuhan yang sama. Mereka menyembah Allah lain. Kiblat mereka bukan ke Yerusalem, melainkan ke 4 penjuru mata angin. Dan di situ salah satunya. Doa mereka tidak naik ke takhta kasih karunia, melainkan terhalang oleh berhala dan ajaran yang menolak anak Allah. Yang dimaksud berhala, kita tahu sendiri, mungkin berupa sebuah batu yang dipercaya memiliki kekuatan sakral dan disembah sejak ratusan tahun yang lalu. Bukankah ini telah dinubuatkan bahwa akan datang nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan bukan ratusan, bukan ribuan, tetapi miliaran manusia. Mereka akan membawa ajaran yang mirip kebenaran, tapi bukan kebenaran. Mereka akan membuat jalan yang tampaknya menuju kepada Allah, tetapi menjauhkan manusia dari salib. Mereka akan memperkenalkan ritual, hukum, dan simbol yang menyamar sebagai kesalehan. Namun semua itu membungkam pengakuan akan anak Allah yang hidup. Nubuat ini bukan dongeng. Ini telah terjadi sekarang, di zaman kita, di generasi ini. Tapi, mengapa Tuhan membiarkan semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan penyesatan itu terjadi hingga hari ini? Mengapa Dia tidak menghentikannya dengan kuasanya yang tak terbatas? Karena kasih Tuhan tak tergesa. Ia panjang sabar. Ia memberi waktu bagi siapapun yang mau mendengar, walau hanya sedikit, untuk kembali kepadanya. Karena Tuhan menguji hati manusia, bukan hanya tindakan lahiriah. Karena di balik setiap dusta besar, Tuhan sedang menantikan siapa yang akan haus akan kebenaran sejati. Penyesatan diizinkan Tuhan sebagai ujian iman, untuk memisahkan antara yang benar dan yang palsu, antara yang mengejar terang dan yang mencintai kegelapan, antara mereka yang hanya mengikuti tradisi dan mereka yang rela meninggalkan segalanya demi Kristus. Di Gaza, di seluruh tanah yang memberontak terhadap Tuhan, masih ada kesempatan terakhir. Tapi waktu itu makin sempit. Apakah mereka akan membuka hati, ataukah mereka akan terus menyembah Allah yang tidak pernah bisa menyelamatkan? Sebab hanya ada satu nama yang olehnya manusia diselamatkan, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Gaza saat ini berada dalam wilayah yang dikenal sebagai Palestina modern, sebuah nama yang muncul setelah pendudukan Romawi mengganti identitas tanah tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap bangsa Israel.
Jauh sebelum nama Palestina dikenal dunia, para nabi sudah menyebut tanah ini dalam tulisan-tulisan suci, bukan hanya sebagai wilayah geografis, tapi sebagai medan pergolakan spiritual antara terang dan gelap, antara umat Tuhan dan kekuatan pemberontakan. Sejak zaman kuno, Gaza telah menjadi simbol dari perlawanan terhadap kedaulatan Tuhan atas tanah perjanjian. Kota ini didiami oleh bangsa Filistin, musuh historis bangsa Israel yang terkenal karena kekejaman, penyembahan berhala, dan penolakan mereka terhadap hukum-hukum ilahi. Mereka adalah bangsa yang mempermalukan Israel, mencuri tabut perjanjian, dan mempersembahkan korban kepada Dagon, Allah palsu mereka, di bait-bait penyembahan gelap. Dalam Talmud Yerusalem, serta dalam komentar para rabi kuno seperti Rashi dan Rambam, Gaza disebut sebagai gerbang selatan, Sya'ar Hadarom, sebuah pintu masuk dari bangsa-bangsa luar ke dalam tanah Israel. Sebagai gerbang, Gaza dianggap rentan terhadap pengaruh asing dan kontaminasi rohani. Bagi banyak rabi, kehancuran moral seringkali dimulai dari arah selatan, dan Gaza menjadi lambang dari awal penyusupan itu. Dalam Midrash Tehillim, terdapat referensi yang menggambarkan Gaza sebagai tempat yang kelak akan menyaksikan keadilan Tuhan turun seperti api, membakar segala bentuk kejahatan dan jihad yang telah berakar selama berabad-abad. Ini bukan sekadar gambaran kehancuran fisik, tapi kehancuran tatanan spiritual yang menolak terang kebenaran. Rabbi Shimon Bar Yochai, seorang tokoh mistik Yahudi dan penulis utama kitab Zohar, pernah berkata dalam komentarnya tentang wilayah Filistin, "Tanah yang pernah menjadi benteng para musuh akan dijadikan padang kosong agar kebenaran bisa berdiri tanpa perlawanan." Kata-kata ini dipercaya oleh sebagian penafsir sebagai merujuk kepada Gaza, yang dahulu menjadi tempat kekuatan militer dan rohani dari bangsa yang memusuhi Allah. Padang kosong di sini bukan hanya berarti kehancuran, tapi juga peluang untuk penebusan jika tanah itu mau bertobat dan kembali kepada Sang Pencipta. Namun jika tidak, maka kehancuran akan tetap menjadi jalur keadilan terakhir. Dalam beberapa komentar Zohar, Gaza dilambangkan sebagai wilayah yang akan menjadi piala murka dalam hari Tuhan. Di situ disebutkan bahwa sebelum Mesias datang, akan terjadi pergolakan besar di tempat-tempat yang dahulu membenci hukum Tuhan, dan Gaza termasuk salah satu pusat dari gejolak itu. Dalam beberapa ajaran mistik Yahudi kuno, Gaza dianggap sebagai titik api yang menandai dimulainya penataan ulang spiritual dunia. Lebih dari itu, Gaza dalam tulisan-tulisan para rabi juga dikaitkan dengan kisah Samson, hakim Israel yang mengakhiri hidupnya di sana setelah direndahkan oleh bangsa Filistin. Gaza dalam konteks ini adalah tempat di mana kekudusan dan pengkhianatan bertabrakan. Tempat di mana Allah menunjukkan kekuatannya bahkan di tengah kehinaan umatnya. Kini, saat kita menyaksikan Gaza kembali dalam porak-poranda, kita tidak hanya menyaksikan konflik politik atau perang antar bangsa. Kita menyaksikan kelanjutan dari sejarah rohani yang telah dimulai ribuan tahun silam. Gaza tidak berdiri sendiri dalam takdirnya. Ia telah menjadi bagian dari cerita besar nubuat Yahudi. Tempat di mana pemberontakan melawan Allah mencapai puncaknya, dan tempat di mana tangan Tuhan akan bertindak dengan keadilan yang tak terbantahkan. Pertanyaannya kini adalah, apakah Gaza akan tetap menjadi simbol penolakan, atau kelak menjadi tanah yang dibersihkan untuk menerima kebenaran? Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan,
dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ribuan tahun sebelum bangsa-bangsa modern muncul, sebelum peta dunia dilukis oleh kekuasaan manusia, tanah yang kini disebut Gaza telah tercatat dalam naskah kuno sebagai wilayah konflik rohani antara kebenaran dan pemberontakan. Kitab-kitab Yahudi kuno, Talmud Yerusalem, Midrash Tehillim, dan bahkan tulisan para rabi besar seperti Rashi dan Rambam menyebut Gaza bukan sekadar lokasi, melainkan simbol, gerbang selatan, tempat masuknya semangat asing dan perlawanan terhadap kedaulatan Tuhan. Gaza adalah permulaan dari banyak hal, tempat di mana jihad pertama kali menginjakkan kaki di tanah perjanjian, tempat di mana tabut Tuhan pernah dicuri, tempat di mana para musuh Tuhan menertawakan kekudusan, dan tempat di mana, menurut nubuat, penghakiman akan dimulai. Namun hari ini, dunia melihat reruntuhan dan air mata. Media menyebutnya konflik, politik menyebutnya krisis, manusia menyebutnya tragedi, tetapi langit menyebutnya perulangan nubuat. Sebab dalam setiap puing bangunan yang roboh, dalam setiap jeritan tanpa harapan, terdengar gema dari suara yang pernah disampaikan berabad-abad lalu, bahwa tempat yang menolak terang tidak akan tetap berdiri. Nubuat bukan sekadar ramalan masa depan, ia adalah suara Tuhan dalam sejarah yang mengguncang dunia untuk mengingat bahwa waktu terus bergerak dan hari keadilan tidak bisa ditunda selamanya. Namun, kita harus berhati-hati. Nubuat bukanlah alat untuk membenarkan kekerasan. Firman Tuhan tidak pernah menjadi senjata untuk membantai. Kebenaran tidak pernah turun melalui kebencian. Nubuat adalah panggilan, kadang lembut, kadang keras, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan sebelum segalanya terlambat. Lalu muncul pertanyaan yang menyayat nurani dunia. Apakah Gaza dengan keyakinan yang berbeda, dengan doa yang diarahkan bukan kepada takhta kasih karunia, masih punya harapan untuk pertobatan? Bagaimana mungkin dalam sistem kepercayaan yang menolak Yesus sebagai anak Allah, akan muncul pengakuan dan pertobatan yang sejati? Inilah misteri yang juga telah dinubuatkan, bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu yang membawa ajaran yang tampak benar, tetapi menyangkal inti dari keselamatan. Salib Kristus, jutaan, bahkan miliaran akan tertipu. Bukan karena mereka tidak religius, tetapi karena mereka mencintai sistem keagamaan lebih dari kebenaran itu sendiri. Mereka akan menyembah sesuatu yang tidak dapat menyelamatkan. Mereka akan mencium batu, mengelilingi tempat, melafalkan doa dalam bahasa kuno yang tidak pernah naik ke surga, karena mereka menolak pribadi yang menjadi satu-satunya jalan kepada Bapa, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Tapi mari kita hentikan sorotan pada Gaza sejenak. Bagaimana dengan kita? Di manakah kita berdiri? Apakah kita benar-benar berjalan dalam terang? Ataukah kita juga membangun sistem kepercayaan yang nyaman, tetapi diam-diam menolak penyerahan total kepada Kristus? Sebab penyesatan tidak hanya terjadi di Gaza. Penyesatan juga ada dalam gereja. Dalam hati manusia modern yang menyukai berkat tapi menolak salib. Tuhan membiarkan penyesatan terjadi, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia panjang sabar.
Ia ingin melihat siapa yang haus akan kebenaran, siapa yang bersedia membayar harga untuk mengikut Yesus dengan segenap hati. Penyesatan adalah alat untuk menyaring iman, untuk membedakan siapa yang hanya ikut arus dan siapa yang benar-benar mengenal suara Gembala Agung. Hari ini, Gaza mungkin terlihat sebagai simbol kehancuran. Tapi dalam kacamata nubuat, ia juga adalah simbol peringatan global, bahwa siapapun yang menolak terang akan ditelan kegelapan. Namun, selalu ada kesempatan untuk kembali. Sebelum penghakiman terakhir, Tuhan selalu memberi pintu pertobatan, sebab ia tidak menghendaki kematian orang fasik. Ia rindu agar semua bangsa, semua manusia, kembali kepadanya. Jadi hari ini, suara nubuat ini bukan hanya untuk Gaza, ini untuk dunia, untuk bangsa manapun, untuk agama manapun, untuk siapapun yang saat ini masih menyembah Allah yang tidak pernah bisa menyelamatkan. Kembalilah, karena hanya ada satu nama yang olehnya manusia diselamatkan, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Dan ketika Dia datang kembali dengan kuasa, kemuliaan, dan penghakiman, semua mata akan melihatnya. Bahkan mereka yang dahulu menolaknya, bahkan mereka yang dahulu menganiaya umatnya, bahkan mereka yang berkata, Dia bukan Tuhan, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka sebelum semuanya terlambat, bertobatlah, karena waktu anugerah tidak akan berlangsung selamanya. Dan ketika tangannya bertindak, tidak ada yang bisa menahan keadilannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengarkan sore ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup tanpa arah, tetapi selalu menyediakan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, sebagai cahaya yang menerangi jalan kami. Setiap ayat yang kami renungkan tadi adalah napas kehidupan, yang memberi pengharapan di tengah keputusasaan dan kekuatan di tengah kelemahan. Tuhan, kami sadar hidup ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan, pergumulan, dan tekanan yang sering membuat kami lelah dan ingin menyerah. Tapi sore ini Engkau berbicara. Engkau meneguhkan kembali iman kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian, bahwa kasih-Mu tetap teguh, tak bergeser sedikit pun. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau tidak menjauh. Engkau justru mendekat, mengulurkan tangan, dan berkata, Aku masih di sini. Kami mau mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bosan menanti kami kembali. Tuhan yang tidak hanya melihat kekurangan kami, tetapi melihat potensi kami dalam kasih karunia-Mu. Tuhan yang tidak hanya menghitung dosa kami, tapi yang menanti dengan belas kasih, supaya kami bertobat dan hidup kembali dalam terang. Kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Segala luka, segala kecewa, segala air mata yang mungkin tidak terlihat oleh siapapun, hanya Engkau yang tahu. Sembuhkan kami Tuhan, bangkitkan kami kembali. Ajari kami untuk percaya meski keadaan belum berubah. Ajari kami untuk tetap bersyukur meski jalan masih tampak gelap. Dan ajari kami untuk tetap setia meski jawaban belum terlihat di depan mata. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mendengar renungan sore ini. Biarlah setiap firman yang ditaburkan tidak gugur sia-sia, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan yang nyata. Buah pertobatan, buah iman, buah kasih, dan buah kesetiaan kepadamu. Jangan biarkan firman-Mu ini terlupakan saat kami kembali ke rutinitas kami, tapi kiranya terus menggema dalam hati, mengganggu kami ketika kami mulai menjauh dari jalan-Mu, dan mengingatkan kami untuk terus kembali pada salib-Mu. Dan ketika malam nanti kami memejamkan mata, biarlah firman-Mu masih menjadi nyanyian di hati kami, menenangkan pikiran kami, membalut luka kami, memberi damai yang dunia tidak bisa berikan, damai yang hanya Engkau sendiri yang dapat limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur karena Engkau masih peduli, karena Engkau masih berbicara, dan karena Engkau masih mengundang kami untuk datang lebih dekat lagi kepadamu.
Kami akhiri doa ini dengan penuh rasa syukur dan kerinduan agar hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan selalu menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Dalam setiap perjalanan hidup, kita mungkin menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, dan ujian, tetapi firman Tuhan selalu memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan yang baru. Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita akan selalu menolong dan membimbing kita untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Dia akan menerangi hati dan pikiran kita agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak-Nya, berjalan dalam terang-Nya, dan mengalami kehidupan yang penuh dengan kasih karunia serta kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah takut atau khawatir, sebab Tuhan selalu beserta kita. Dia yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan janji-Nya adalah ya dan amin. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita telah dirancang untuk membawa kita kepada rencana-Nya yang indah. Pegang teguh firman-Nya, berdoalah dengan iman, dan hiduplah dalam ketaatan kepada-Nya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teruslah bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua.